Pendidikan Indonesia merupakan suatu dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang sesuai pada nilai-nilai luhur. Indonesia adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, seperti sila kelima yang berarti setiap warga negara berhak untuk menempuh pendidikan. Secara umum itu beda dengan anak-anak normal. Di sini pelayanannya itu secara individu. Kita harus mengadakan observasi, asesmen tentang ketunaan yang mereka ada pada diri anak sendiri. Tentu kita bekerja sama dengan psikolog untuk mengetahui apa ketunaan anak disabilitas itu. Sebab di sini kalau menyinggung masalah ketunaan itu ada yang tuna daksa, tuna rungu, tuna mental, tuna netra, dan anak autis. Jadi kalau anak disabilitas mengalami ketunaan seperti itu, kita selalu bekerja sama dengan psikolog. Setelah kita dapat dari psikolog tentang ketunaan anak itu, kita di sekolah mengadakan asesmen, juga mengetes IQ anak untuk menentukan kemana anak ini, termasuk kelasnya, kemana anak ini akan dibawa dalam pembelajaran, kelas apa yang dia dapat. Contoh misalnya, kalau dia anak tunagreta IQ-nya misalnya yang sedang, yang ringan, yang berat, nah itu harus diklasifikasi sehingga kita bisa mengelompokkan anak itu dalam kelas. Nah, keunikannya di sini kunci yang dipegang pada guru-guru kami ini adalah kesabaran. Sebab anak-anak di sini dia makin dekat dengan gurunya seperti dia menganggap itu saudaranya. Kita harus menyadari itu. Kadang-kadang contoh dia memeluk gurunya, kemudian dia salam sama gurunya, dia menganggap gurunya itu sebagai teman, begitu. Kalau dia sudah menganggap gurunya sebagai teman dan dia merasa dirinya nyaman, maka gurunya akan otomatis akan bisa mengajar dengan baik. Pendidikan inklusi adalah proses merangkul keberagaman dalam sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menyediakan akses dan akomodasi yang setara. Jaminan hak mendapatkan pendidikan yang inklusif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah dengan adanya sekolah luar biasa, sekolah yang diperuntukkan anak-anak berkebutuhan khusus, menggunakan strategi dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Keberadaan sekolah luar biasa ditujukan agar anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan akses pendidikan dengan fasilitas yang mendukung. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Sekolah yang memfasilitasi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas. Strategi pembelajaran di sekolah luar biasa ini mendorong anak penyandang disabilitas memahami materi yang diberikan oleh para guru menggunakan media pembelajaran dalam bentuk tulisan maupun gerakan. Udah. Mana? Belum. Ini sudah. Nanti tinggal pasang ini. Belum. Iya.
Ini kan mengajar di kelas tunarungu. Nah, kalau di kelas tunarungu itu, yang pertama itu kita harus menguasai karakter anak. Ya, karena setiap anak memiliki perbedaannya masing-masing, karakternya masing-masing. Dan, nah, mereka untuk menyampaikannya itu, mereka menggunakan gestur. Nah, jadi kita harus paham, kita tahu dulu, ini anak tipenya bagaimana, cara menyampaikannya seperti apa. Nah, setelah itu, pada waktu mengajar, kita nggak bisa menyamakan persepsi anak jadi satu, nggak bisa, kita personality. Nah, setelah kita menyampaikan secara umum, kita dekati satu persatu. Apakah mereka sudah paham, sudah mengerti? Kalau belum, kita jelaskan kembali, nggak masalah, kita jelaskan kembali berulang-ulang ke anaknya sesuai dengan tingkat pemahaman anak sendiri gitu. Jadi setiap anak itu memiliki daya tangkapnya yang berbeda, daya tangkap baik itu secara materi ataupun pas pada saat praktek. Jadi pada saat belajar, proses pembelajarannya itu kita lakukan secara personal, yaitu dari masing-masing anak. Kita nggak bisa lakukan itu secara umum satu. Oke, kita jelaskan materinya secara umum dulu satu. Tetapi pada saat tindak lanjutnya itu, kita dekati satu-satu, kita tanyakan susahnya di mana, sudah bisanya di mana. Kita tetap pantau dan bimbing satu-satu anaknya gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semuanya jadi satu gitu, nggak bisa, karena masing-masing anak punya daya tangkap dan pengimplementasiannya itu pun berbeda-beda. Mungkin dengan adanya sekolah luar biasa ini, anak berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan seperti anak pada umumnya. Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan, dilihat dari orang-orang sekitar, bahkan masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kekurangan yang ia miliki. Oleh karena itu, seorang yang memiliki disabilitas tidak perlu dipandang sebelah mata. Ini merupakan pukulan penting bagi orang tua dan guru untuk senantiasa membimbing dan mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus agar berbahagia. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan umatnya. Mengapa kita selalu membanding-bandingkan satu sama lain?